Oke, lanjut bersama saya tetap di video Ambon Putat ya. Akrilik 2 mili. Tuh, lawan tuh kita waktu tekuk ini. Ya. Oke. Kenapa saya ini ya, saya edukasikan, saya kasih ya, bagaimana cara bedakan akrilik dan kaca. Jangan sampai kita ini ingin beli akrilik tapi dapatnya kaca gitu. Sangat disayangkan. Saya pernah ini di pasar ikan pernah tanya juga yang warna hitam SML juga ditumpuk-tumpuk itu. Ada label pada bagian pojok, ada tulisan apa itu, huruf-huruf Cina ini gitu. Tapi ada tulisan abjad di samping kiri itu di labelnya. Tulisnya sudah benar-benar nyata glass tank. Tapi penjualnya ngomong, ya agak mahal, larang itu Pak. Soalnya akrilik. Akrilik dalam hati saya. Ya wis lah timbang ngeyel bakul, timbang aku ditunjuki wong akeh aku ngono. Ya cuma saya ketuk-ketuk. Langkah saya cuma saya ketuk, saya lihat biasnya dari samping ini kaca tuh. Dan bisa dilihat lagi nanti. Oke, bisa dilihat lagi kalau sudah terisi air, warnanya akan beda antara kaca dan akrilik. Kalau kaca pasti akan perubahan warna airnya sedikit bias kehijauan. Mungkin informasi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu kita tidak salah memilih akuarium. Mungkin kita bisa kalau di toko kita ketuk aja atau lihat dari biasnya, karena kan nggak mungkin untuk cara 2, 3 atau seterusnya bisa nggak sopan. Kalau diketuk kan nggak masalah, kalau dibakar kalau digosok besok dikamplengnya mbak sing dodolan ya kan. Mudah, cuma langkahnya ya 1 dan 2, kita ketuk, bedakan suaranya, kita lihat ada bias hijau atau tidak. Oke, lanjut ya, langsung proses bedakan akuarium antara akrilik dan kaca. Check it out, ala Ambon Putat. Wow. Oke, lanjut. Oke, bisa dilihat ya. Dari sini bisa kita bedakan di mana yang akrilik, di mana yang kaca. Ya. Dari tingkat kejernihan bening akrilik dan posisi sebelah kiri ini yang ada sabuknya hitam, warnanya seperti itu, bisa dilihat. Nah, ada bias kehijau-hijauan dari tingkat kejernihan akrilik lebih jernih. Oke, ini asli nih pekerjaan ini untuk penambalan bagian bawah ini pecah karena ini tadi yang punya pinginnya ditambal, karena ini kena apa ya, kayak batu gitu loh, buat aquascape kena batu terlalu berat akhirnya jadi pecah. Ini langsung operasikan. Yang di bagian atas ini ada sabuk plastik tebel ya. Ini sabuk buat penguat atas, gak mekar gitu, gak melar. Oke, lanjut. Mungkin gini, kalau misalkan ada orang belum tahu, kalau saya tahu misalkan perbedaannya cuma pada bagian tebal akrilik berwarna bening dan kacanya berwarna bias kehijauan, sedangkan akuarium ini tertutup sabuk, kita tidak bisa membedakan. Oke, ya seperti saya tadi, dalam kondisi kita di toko akuarium, kalau mengetuk seperti ini kan ya ya mosok di seneni sampai bakule kan ya enggak ada masalah kalau diketuk, disentil-sentil seperti ini. Iki akuarium tak seretir ini sing akrilik iki. Oke, kita bedakan seperti itu karena ini tertutup.
Lanjut kita cari untuk pada bagian bias, kita cari biasnya. Mungkin ini angle-nya saya lihat dari sini dan ketok jelas ini ya. Kita cari angle-nya, kita cari biasnya. Misalkan ini kalau beli di toko akuarium, bedakan kaca ya seperti ini, kelihatan ya, jelas ya. Nah ini ada warna bias ke hijauan. Nah ini ada sisi ketebalan, walaupun ini dilengkung, ada sisi ketebalan biasnya berwarna hijau. Lanjut ke akrilik. Nah kalau ini akrilik tetap tidak bias berwarna hijau, karena ini tingkat kejernihan visibility-nya sangat tinggi, tetap nggak ada bias warna hijau untuk akrilik. Sedangkan untuk kaca seperti ini cukup mengenal ya, padahal saya belum tahu juga untuk membongkar pada bagian bawah. Cukup kita kenali dengan langkah seperti itu. Kalau di toko akuarium kita pilih-pilih akuarium. Oke, lanjut kita bongkar bahannya. Tereng. Oke, lanjut ya. Saya buntu dulu karena bahaya ini. Buntu dulu. Kalau akrilik nggak masalah, nggak ada bahaya. Kalau ini saya buntu dulu karena ini bisa buat luka tajam. Terus saya gunakan cara ini. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, tuh sampai ngejar kabeh aku. Halo. Oke, kita ambil sedikit. Wangel. Tuh, tajam ini. Oke, bentar ya, saya buntu nyongkelin, kayak nyongkelin rapet. Lumayan abot, beneran obeng, bahaya. Nah, oke, kita sudah dapat bahannya. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Kita dapat bawah sini dulu. Teng 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 teng. Produk. Nah, oke. Ini pecahan tadi dari akuarium yang sudah saya palu. Nah, suaranya dengan ini kaca saya yang tadi ada kesamaan atau beda masih. Ini kaca ya, dan ini akrilik, ya kan. Ini kaca tadi pecahan dari yang sudah saya amburadul, karena seperti ini pecahan dari kaca pasti amburadul. Coba kalau bukan kaca kita bakar kayak akrilik. Tuh sampai metuang sih, ya kan, panas sih. Oke, ya kan, ini panas. Dan permukaan tetap rata, tidak ada perubahan bentuk dan tidak bisa dibengkokkan. Jadi fix ini kaca ya. Yang ini akrilik sudah saya bahas pada bagian pembukaan tadi. Jadi seperti ini. Itulah cara dari Ambon Putat
mengetahui perbedaan atau mengenal sifat-sifat dasar akrilik. Oke, semoga bermanfaat. Ya oke, lanjut ya. Kita pasang pada tempatnya lagi. Seperti ini ya. Apa wis jarno ngono. Udah biarkan aja, nanti saya beresi. Cukup saya potong kaca seukuran ini buat alasnya. Saya silikon lagi. Beres. Dan satu lagi, kenapa ini enteng? Ya jawabannya seperti itu tadi. Kacanya sebesar ini ukurannya 60, 30 lebarnya dan tinggi 35. Hanya menggunakan kaca 2 mili untuk ketebalannya. 2 mili. Kenapa terlihat enteng dan diperkuat oleh sabuk-sabuk. Bagian bawahnya sangat kokoh, sangat kuat dan tebal. Bagian atasnya cukup oke. Oke, dan ini kalau misalkan akrilik ya, kalau misalkan akrilik dengan ketebalan ini 2 mili, ketebalan 2 mili dengan besar 60, lebarnya 30, tinggi 35. Misalkan kalau akrilik pasti tidak bisa, atau tampilannya akan menjadi cembung. Untuk tampilan depan sini pasti cembung, semuanya akan cembung karena akrilik sifatnya juga lentur. Dia bakalan cembung dengan ukuran volume air sebesar ini. Masuk akal dan masuk di logika. Jadi kita gunakan logika dengan ilmu pengetahuan.